Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Horor Dwibi. Hai teman-teman semuanya. Karena ini masih momen Hari Raya Idul Fitri, aku ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang sudah setia sama aku sampai saat ini ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang berkah dan selalu sehat ya. Oke, di podcast kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Restu Wiraatmaja. Halo Kak Restu. Dan ceritanya di sini masih tentang pesugihan yang berjudul Ngipri Ketek, Pesugihan Keluarga Ningrat. Nah, teman-teman yang penasaran langsung saja disimak ceritanya sampai habis. Jadi cerita kali ini partnya lumayan panjang ya. Aku sarankan teman-teman ngedengerin ceritanya dari part awal sampai part akhir supaya kalian juga paham dan mendapatkan pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita ini. Oke, gak usah pakai lama ya. Langsung saja kita masuk ke alur cerita dari Ngipri Ketek, Keluarga Ningrat. Check it out. Ini adalah kisahku, kisah keluargaku yang selamat dari tumbal pesugihan yang dijalani oleh salah satu anggota keluarga dari ibuku. Sudah banyak korban yang berjatuhan yang berasal dari keluargaku sendiri. Bahkan yang parah, beberapa tetangga juga telah mengalami hal yang serupa. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui jika bibiku adalah dalang di balik kematian semua keluarga dan beberapa tetangga yang ada. Aku sendiri masih berpikir, mengapa salah satu anggota keluarga dari ibuku melakukan hal ini? Apakah karena memang harta kekayaan saja yang dia inginkan? Bahkan teruntuk bisa selamat dari pesugihan ini, tiap dari kami harus benar-benar memutuskan ikatan kekeluargaan yang memang sudah terikat lama. Tapi dengan cara itulah kami benar-benar selamat dari jeratan Ngipri Ketek yang telah dijalankan oleh salah satu anggota keluarga ibuku selama berpuluh-puluh tahun. Jin Kalaireng. Namaku adalah Aisyah. Aku adalah anak kedua dari pasangan keluarga yang bisa dibilang masih memiliki daerah ningrat atau biru. Bapakku bernama Artonegoro, sedangkan ibuku bernama Esa Suratmi. Dan satu lagi, aku memiliki seorang kakak bernama Rahardian Artonegoro. 10 tahun sebelumnya, bapak dan ibuku benar-benar orang yang memiliki pendirian kuat terhadap agama. Sehingga di waktu kecil seluruh anggota keluargaku benar-benar harus memiliki dasar agama yang kuat. Jika tidak, maka akan mudah mendapatkan serangan yang datangnya dari keluarga sendiri. Sebelumnya, aku akan menceritakan keluarga dari ibuku yang didramatisir memiliki sebuah pandangan terkait pesugihan monyet atau Ngipri Ketek. Ibuku adalah anak terakhir dari 7 orang bersaudara. Adapun nama anak-anak dari nenekku sebagai berikut. Nenekku bernama Nyi Endang Suratmi almarhum. Kakekku bernama Raden Argoyo Prito almarhum. Dan nama-nama anaknya yang pertama ada Rahayu Sukaisi, yang kedua Neneng Aditama, yang ketiga Sugeng Ardian, yang keempat Krisna Agung Jaya, yang kelima Pangarep Iman Tusti, yang keenam Ina Pangaling, dan yang ketujuh Esa Suratmi. Rumah nenek sangat besar. Saking besarnya, rumah tersebut memuat 7 anak beserta dengan masing-masing keluarganya. Itu adalah nama-nama anak dari nenekku yang kebetulan semuanya memiliki lelakon atau nasib
perjalanan hidup yang berbeda-beda. Bisa dibilang dari semua anak nenek-nenekku, hanya beberapa yang memang sudah menyadari akan kejanggalan yang terjadi pada salah satu anggota keluarga ibu. Rumah nenek sangat besar. Saking besarnya, rumah tersebut memuat 7 anak beserta dengan masing-masing keluarganya. Namun di balik besarnya naungan yang menaungi seluruh anggota keluarga, ada sesuatu yang menarik perhatian terkait salah satu tingkah anggota keluarga yang memang sangat tertutup. Hal ini bermula di saat almarhum nenekku mengatakan hal yang mencengangkan terhadap ibuku. Hal inilah yang menjadi pertanda awal jika dari keluargaku benar-benar ada yang tidak beres. "Esa, kamu harus keluar dari rumah ini secepatnya. Ibu sudah tidak sanggup lagi dihantui kematian setiap harinya." Ibu yang saat itu tidak mengerti apapun hanya bisa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Apakah karena memang nenekku saat itu sudah berumur? Hingga dari perkataan dan kalimat yang diucapkannya benar-benar sudah sedikit ngawur dan tidak jelas. Akan tetapi ketika nenekku sudah berkata hal itu kepada ibu, di tiap malamnya ibu selalu berteriak-teriak seperti orang yang berada dalam ketakutan yang sangat besar. Sampai-sampai seluruh keluarga yang berada di rumah tersebut benar-benar dalam keadaan terganggu jika tiap malam nenek selalu berteriak ketakutan. Dan tiap kali nenek berteriak, ibu selalu menenangkan nenek dan berkata kepada nenek terkait apa yang baru saja terjadi. Siluman ketek atau monyet itu terus-menerus mengganggu tidur nenek, hanya berkata jika dirinya selalu didatangi oleh sosok siluman ketek atau monyet yang jumlahnya sangat banyak. Nenek, namun ada pengecualian dari sosok siluman monyet yang dikatakan oleh nenek. Sosok siluman monyet yang dikatakan oleh nenek ternyata sangat beragam jenisnya. Teruntuk yang mengganggu nenek di malam hari, sosok siluman ketek tersebut berwujud seperti hewan monyet pada umumnya. Yang membedakan, monyet tersebut memiliki buntut yang agak panjang, memiliki bulu yang berwarna putih, dan bergigit taring yang sangat tajam. Mereka semua siluman monyet tersebut seringkali menginjak-injak tubuh nenek ketika sedang tidur. Bahkan yang lebih parah, beberapa dari mereka juga seringkali mengikatkan kedua tangan nenek dengan buntut-buntutnya yang sangat panjang. Sewaktu nenek menceritakan hal ini kepada ibu tidak langsung percaya. Ibu hanya merasa ragu dengan apa yang dipikirkan nenek saat itu. Hal yang membuat ibu ragu sendiri adalah karena usia nenek yang sudah berumur atau tua. Bisa dibilang, ibu masih menganggap kalau nenek hanya berhalusinasi atau mengada-ngada, sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya. Namun akhirnya segala pandangan ibu pun berubah saat dirinya masih melihat suara monyet yang berasal di rumah ibu ketika suatu malam. Tepat saat itu adalah Selasa Kliwon. Ibu yang kebetulan ingin menuju ke kamar mandi harus melewati kamar nenek yang letaknya tidak terlalu jauh dengan ruang makan dan juga kamar mandi. Saat ibu melewati kamar nenek, ibu mendengar suara monyet yang begitu sangat jelas. Suara itu benar-benar mengagetkan ibu. Pasalnya, baru kali ini dirinya mendengar suara monyet yang saling bersahutan seperti sedang menikmati sesuatu yang ada di sekitarannya. Dengan perasaan yang sangat penasaran, ibu pun langsung membuka kamar nenek yang kebetulan tidak terkunci. Saat ibu membuka kamar nenek, ibu melihat nenek sedang terduduk di kasur, namun dengan pandangan yang membelakangi pintu. "Bu, ibu belum tidur?" tanya ibuku kepada nenek. Nenek hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sesaat setelah dirinya menggeleng-geleng, tangannya tiba-tiba menggaruk kepalanya, mirip seperti tingkah monyet yang seringkali menggaruk-garuk kepalanya. "Bu, ibu gak apa-apa kan?" Nenek hanya mengangguk. Ia pun kemudian membunyikan suara gigi yang digesekkan satu sama lain, seperti tingkah monyet yang seringkali menggesekkan gigi-giginya. Dari situ, ibu sebenarnya sudah agak curiga. Aku merasa
jika neneknya tersebut sudah mengalami kesurupan. Alhasil, ibuku pun langsung memanggilkan suaminya yang kebetulan mengerti dan paham betul akan apa yang berada di dalam tubuh ibu. Bapakku saat itu sedang dalam keadaan yang sangat lelah, namun karena ini adalah tugasnya, ia pun langsung memeriksa mertuanya yang kebetulan sedang mengalami tingkah yang aneh, seperti sedang dalam keadaan kesurupan. Saat bapakku, Pak Artonegoro, datang ke kamar nenek, ia terkejut melihat banyak siluman monyet yang sedang berjejer rapi di dekat tempat tidurnya. Mereka semua langsung memberikan pandangan yang kurang mengenakan terhadap bapak. Awalnya, bapak mengira jika nenekku ketempelan oleh kiriman-kiriman yang memang seringkali menyerang keluargaku. Bapak pun sebisa mungkin untuk mengeluarkan sosok yang memasuki tubuh nenek. Terasa dengan jelas energi yang besar memasuki tubuh nenek. Secara perlahan, akhirnya bapak mampu bisa mengeluarkan sosok tersebut. Mengetahui hal tersebut, bapak pun akhirnya meminta pertolongan kepada salah satu temannya yang kebetulan seringkali menolong keluarganya. Dia bernama Kang Waris, meminta pertolongan Kang Waris terkait sosok apa yang seringkali menempeli tubuh nenekku saat itu. Kang Waris tidak mampu menceritakan hal itu secara detail. Wajahnya penuh dengan kecemasan saat dirinya mengetahui sosok apa yang benar-benar memasuki tubuh nenekku. "Kang, siapa yang mengirim kiriman ini?" tanya bapak. "Alangkah baiknya kalian semua untuk segera membawa Nyi Endang untuk keluar dari rumah ini," ucapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Memangnya kenapa, Kang?" tanya bapak. "Ada salah satu anggota keluarga di rumah ini yang berlaku curang. Dia sengaja mencari celah hanya untuk mengambil seluruh warisan yang ada di keluarga ini dan menggantikannya dengan harta kekayaan yang akan didapatkannya dengan cara menumbalkan Nyi Endang." Mendengar hal tersebut, bapak dan ibuku langsung terkejut. Ternyata nenekku akan dijadikan tumbal oleh salah satu keluarga yang berada di rumah ini. Selain itu juga, semenjak kasus ini berlangsung, tidak ada satupun anggota keluarga yang peduli. Bisa dibilang, mereka semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Hal inilah yang membuat Kang Waris menyuruh kepada bapak dan juga ibuku untuk mengeluarkan nenek dari rumah. Pasalnya, dari ketujuh anak nenek, hanya ibulah yang memiliki peran penting dan merawat nenek dengan baik. "Maaf Kang, kalau boleh tahu, kenapa ibuku yang dijadikan tumbal?" tanya ibuku kepada Kang Waris. "Ibumu masih memiliki garis keturunan ningrat. Salah satu syarat untuk menumbalkannya adalah dengan membunuh salah satu garis keturunan tersebut. Namun, itu bukanlah alasan utama. Alasan utama ibumu yang akan dijadikan tumbal adalah karena pelaku benar-benar ingin menguasai warisan yang berada di rumah ini," jelas Kang Waris kepada ibu. Di saat Kang Waris sedang menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba kakak dari ibu yaitu Mas Pangarep masuk ke dalam kamar sembari menatap Kang Waris dengan tatapan yang sangat tajam. Kang Waris pun memandangi balik sorotan mata Mas Pangarep yang tajam dan tidak beretika tersebut. "Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jadi, jaga ibumu baik-baik. Siapa tahu dari kebanyakan pelaku penyerangan yang ada, mereka adalah yang berasal dari selimut keluarga sendiri," jelas Kang Waris. Kang Waris pun meminta untuk pamit kepada bapak dan juga ibuku. Saat dimana dirinya ingin keluar, tangan dari Mas Pangarep menghalangi pintu kamar. Tampaknya Mas Pangarep merasa tersindir dengan apa yang dikatakan oleh Kang Waris. "Apa maksudmu dengan perkataan seperti itu?" tanya Mas Pangarep kepada Kang Waris. Sembari tersenyum, Kang Waris meminta kepada Mas Pangarep untuk membukakan tangannya dari pandangan Kang Waris agar dirinya bisa cepat keluar dari kamar nenek. Namun yang terjadi, Mas Pangarep tidak mengizinkan hal tersebut sampai Kang Waris bisa menjawab pertanyaannya. Dengan terpaksa, Kang Waris pun akhirnya memberikan jawaban yang singkat dan padat. "Kadang manusia itu seperti kalajengking, dia mampu meracuni atau menyerang dari belakang."
Mendengar jawaban dari Kang Waris, hati Mas Pangarep pun tersentak. Ia pun langsung membukakan tangannya dan mempersilahkan Kang Waris untuk pergi meninggalkan kamar nenek. Ibu dan bapakku langsung menatap Mas Pangarep. Mereka berdua benar-benar paham dengan perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Kang Waris kepada Mas Pangarep. Bersamaan dengan itu, Mas Pangarep pun meninggalkan kamar dan menuju kembali ke kamarnya sendiri. Sedangkan ibu, hatinya masih diselimuti dengan perasaan yang sedih dan penuh kekhawatiran. Beberapa kali dia mengatakan kepada bapakku untuk segera meninggalkan rumah ini, sembari membawa nenekku agar bisa selamat dari jeratan pesugihan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga besarnya. Namun bapakku meminta kepada ibuku untuk berlaku sabar dalam beberapa hari. Dia juga masih memikirkan alternatif lainnya agar ibu bisa diselamatkan dari bayang-bayang penderitaan yang menghantuinya setiap malam. Pada malam harinya, seluruh keluarga berkumpul di satu meja yang sama, terdiri dari Mbak Ayu, Mbak Neneng, Mas Sugeng, Mas Krisna, Mas Pangarep, Mbak Inah, dan juga ibu. Mereka semua sedang membahas terkait kejujuran masing-masing mengenai siapa yang benar-benar ingin menjatuhkan ibu secara terang-terangan. Rapat kali ini, Bapak yang membukanya agar suasananya terasa sangat ringan, namun juga sedikit serius. "Ada apa ini? Kenapa kita semua dikumpulkan?" tanya Mas Sugeng kepada Bapak. "Jadi begini Mas, kita tahu jika hari-hari ini ibu sering melakukan kejadian aneh. Dia seringkali berteriak-teriak tidak jelas, bahkan sampai kerasukan. Setelah aku cari tahu, ternyata ibu mendapatkan serangan langsung dari keluarganya sendiri. Yang ingin aku tanyakan, siapakah dari kalian yang benar-benar melakukan hal sejahat itu kepada ibu? Bukankah ibu kalian yang melahirkan, menyusui, memberi makan, mengajarimu cara berbicara yang baik, dan juga menghidupi kalian dengan cara yang baik juga? Mengapa ada salah satu dari kalian melakukan hal sekeji ini? Di mana hati nuraninya? Jika mengetahui ibu yang telah melahirkan kalian, namun salah satu dari kalian sendirilah yang membunuh ibu dengan menjadikannya sebagai tumbal." Penjelasan dari bapak ini pun membuat keenam anggota keluarganya lain menjadi terdiam. Mereka semua tidak berkata apapun, melainkan saling menatap satu sama lain. Namun tidak berselang lama kemudian, Mbak Ayu membuka suara terkait apa yang baru saja dialami oleh ibu atau Nyi Endang akhir-akhir ini. "Mas, aku sebenarnya agak shock mendengar hal ini. Namun jika memang dari keluarga kita yang melakukannya, untuk apa kita melakukan hal tersebut? Secara faktanya, ibu itu orang kaya. Dia memiliki 2 pabrik bawang terbesar di kota ini. Jika anggota keluarga kita juga yang melakukannya, kemungkinan semuanya akan mudah diketahui karena secara ritualnya sendiri pelaku akan melakukannya di rumah ini," jelas Mbak Ayu. Bapak menghela nafas sebentar. Dia kemudian menatap wajah ibuku yang masih memikirkan nasib dari keselamatan dari Nyi Endang. Memang benar Mbak Ayu, pesugihan itu harus melakukan ritual dan umumnya akan dilakukan dalam rumah. Namun untuk pesugihan ini berbeda dengan pesugihan lain. Aku tidak sempat mengatakan hal ini pada kalian karena dianggap sangat rahasia. Tapi pernahkah kalian berpikir jika ritualnya berada di luaran rumah dan itu dilakukan di 2 tempat yang sangat berbeda? Satu dilakukan di bagian utara dan satunya sudah dilakukan di bagian timur. Di bagian timur ini, dia sudah melakukan sebuah ritual pada sebuah gunung yang terkenal dengan tempat pesugihan itu berlangsung. Mendengar hal tersebut, Mas Pangarep naik pitam. Ia pun langsung menggebrak meja dengan keras dan menghadapkan pandangan wajah kesalnya kepada bapakku. "Bajingan kamu, tidak semua dari apa yang Kang Waris katakan benar adanya. Dia hanya memperalat keluarga kita agar kita percaya kepadanya. Lalu kita akan membayar Kang Waris dengan bayaran yang besar agar dirinya bisa membantu kita. Ini zaman sudah modern, tidak usah mengaitkan dukun dalam keluarga kita." Bapak hanya terdiam.
Ibu membantu menenangkan Mas Pangarep yang benar-benar sudah di tahap sangat emosional. Sepertinya Mas Pangarep memang tidak menyukai Bapak sejak lama. Dan hal ini membuktikan dengan perkataan Mas Pangarep yang sangat kasar dan menyakiti hati Bapakku. Namun segala kalimat menyakitkan yang dilontarkan oleh Mas Pangarep, Bapak tidak pernah membawanya ke dalam hati. Bapak sudah menyadari karakter dari Mas Pangarep yang memang sedikit agak kurang baik dibandingkan dengan keluarga lainnya. Akhirnya dari pertemuan keluarga tersebut, Bapak menyadari bahwa hal utama yang dilakukan oleh Bapak dan Ibuku adalah membawa Nyi Endang untuk pergi dari rumah ini. Karena dari pertemuan yang baru saja dibahas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun dari anggota keluarga yang percaya jika nenekku benar-benar akan dijadikan tumbal. Pertemuan itu pun akhirnya berakhir. Ibu dan bapakku masuk ke dalam kamar. Sempat terdengar suara berisik-bisik aneh di luar kamar. Tampaknya ada beberapa orang yang sedang berseteru dan beradu mulut terkait argumen yang dikeluarkan Bapak sewaktu pertemuan itu berlangsung. Perlahan, Bapak mengintip lewat lubang pintu yang masih terlihat sedikit jelas, walau agak samar-samar. "Mbak, ini nggak bisa dibiarin. Kalau ibu keluar dari sini, rencana kita akan gagal. Coba yo dipikir lagi," jelas Mas Pangarep dengan suara yang lantang. "Kamu sabar dulu, kita cari waktu yang tepat supaya suami Esa bisa keluar dari sini. Kamu tahu kan, temannya itu yang telah membahayakan keberadaan kita," jelas Mbak Ayu. "Jadi gimana solusinya, Mbak?" tanya Mas Pangarep. Mereka berdua pun berbisik-bisik seperti sedang merencanakan sesuatu yang kemungkinan besar itu adalah rencana yang akan membuat bapakku dan juga ibuku keluar dari rumah ini. "Oke Mbak, malam ini akan aku lakukan. Jangan sampai bocor, itu cara satu-satunya agar kita bisa menjalankan ngipri ketek dengan baik." Dek. Akhirnya Bapak tahu siapa pelaku di balik ini semua. Ternyata dugaan Bapak sangat kuat. Entah Mbak Ayu ataupun Mas Pangarep, keduanya benar-benar ingin melakukan sebuah pesugihan yang bernama ngipri ketek. Jika ini dibiarkan, maka keselamatan Nyi Endang bisa dipersulit dan sangat membahayakan. Kedua tangan Bapak sudah menggenggam genggangan pintu. Namun bersama dengan itu, Ibu langsung menepuk pundak Bapak. "Pak, ada apa?" Secara bersamaan, Mbak Ayu dan Mas Pangarep tahu akan suara itu. Mereka berdua pun segera meninggalkan tempat tersebut, karena suara yang dilontarkan oleh ibu cukup membuat Mbak Ayu dan Mas Pangarep sedikit terkejut. Enggak apa-apa, Bu. Bapak yakin gak ada apa-apa?" "Iya, Bu." "Pak, perasaanku kok gak enak ya." "Jangan lupa, Bu, baca surat Anas 3 kali buat nenangin diri. Itu sangat ampuh dari gangguan jin dan yang lainnya." "Nggih, Pak."